Perkenalkan, nama saya Tegar Mildan dengan NIM akhir 191. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi akuntansi perpajakan yang sudah saya pelajari. Dan juga untuk mengisi tugas UTS dari akuntansi perpajakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 1 yaitu akuntansi perpajakan. Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan suatu laporan dari suatu perusahaan yang digunakan untuk kepentingan internal ataupun eksternal. Terus selanjutnya ada pajak. Jadi pajak itu adalah kontribusi wajib yang dibayar kepada negara yang sifatnya itu memaksa menurut undang-undang dan juga tidak memberikan keuntungan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dengan sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat. Untuk aktivitas dasar dari ekonomi ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi, yang kedua adalah merekam, dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan suatu kejadian dalam perusahaan untuk bagian internal ataupun eksternal. Untuk laporan keuangan yang wajib itu ada 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga adalah neraca. Yang keempat ada laporan arus kas. Dan yang terakhir adalah CALK. Selanjutnya adalah jenis pajak. Menurut sifatnya, terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Dan menurut objeknya itu adalah pajak subjektif dan pajak objektif. Dan untuk menurut pemunggutnya itu ada pajak pusat atau pemerintah dan pajak daerah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2, ada kas dan setara kas. Jadi kas itu adalah sesuatu yang paling liquid, sehingga kas ini biasanya berada di paling atas bagian dari aset. Nah, selanjutnya ada jenis dari kas. Nah, jenis dari kas ada 2. Yang pertama itu kas besar dan kas kecil. Nah, kas besar ini digunakan untuk keperluan tertentu dan menggunakan pengeluarannya itu besar. Dan yang kedua adalah kas kecil. Nah, digunakan ketika ada keperluan rutin dan juga cenderung nominalnya itu lebih sedikit. Selanjutnya adalah kas dan setara kas. Kas dan setara kas adalah eh, investasi jangka pendek yang sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen dari kas jangka pendek. Dan yang terakhir adalah quotes yang saya akan berikan adalah tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanya mimpi yang tertunda. Kalau misalkan menurut kamu mimpi kamu gagal, tenang, mimpi lain masih bisa diciptakan. Quotes ini berasal dari YouTuber bernama Windah Basudara. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mau itu dari perkataan maupun perbuatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.